ini biasa ini ya. Ini biar saya nggak terlalu letih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus. Gimana? Coba Sehat, saya Gus? langsung saya bidik temanya. Bagaimana tanggapan jenengan tentang Ustadz Abdurrahman tadi malam itu? Masya Allah, Ustaz Abdurrahman itu luar biasa. Itu Kok mungkin suaranya yang kecil, Gus? Kecil sekali, saya Gus. Apa dapatkan masalah di dari headset? Suaranya kecil, Gus. kecil ya. Kecil sekali. Tar, suaranya kecil. Halo, tes 1 2 3 masuk. Gus. Kecil banget. Kecil sekali. Apa volume saya kecil ya? Tes. Halo? Oh ya, siap. Udah nyari, udah. Oh, enggak, tadi besar. Jadi enggak usah coba pakai tadi, pakai. Saya set lagi ya. Ini maaf. Ya. Halo, jelas. Halo. Sip. Halo. Silakan. Halo, ya. Assalamualaikum. Siap. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas ya, Gus ya? Cukup jelas. Ya. Masya Allah kemarin saya sampai luar biasa itu. Apa yang saya dapatkan dari pengalaman saya yang cukup lama dalam mengamati komunitas Salafi ini, ternyata muncul sosok Ustaz Abdurrahman yang luar biasa. Beliau menyebutkan nama, memang ketika ditanya itu antum Salafi atau bukan? Iya, saya Salafi. Keren, itu luar biasa, keren, luar biasa. Dan ternyata kalau saya lihat itu beliau itu sangat mungkin sangat jarang yang kayak seperti itu, nyaris tidak pernah saya temukan itu yang secara gentle dia Salafi tapi berbeda dengan mereka dalam cara berpikirnya, apalagi pemaparannya tentang yang kemarin luar biasa, usul fikihnya kena, kemudian pemahaman bid'ahnya juga luar biasa. Dan saya kira itu pas kemarin ini dikira itu mau berdiskusi atau berdebat menyanggah lah mungkin dari pernyataan Gus itu. Ternyata yang saya lihat itu luar biasa, justru yang disampaikan itu tidak ada permasalahan yang harus didiskusikan sebetulnya karena sudah satu arah. Dan itu mungkin dengan ucapan-ucapan yang beliau sampaikan, Ustaz Abdurrahman itu Masya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat para mungkin pengikut ya, para pengikut orang-orang Salafi yang baru itu. Termasuk Kahfi itu. Kahfi itu yakin itu ketika melihat itu, saudara Kahfi itu pasti dia cukup bingung juga karena kalau Kahfi kan ada suatu ciri khas yang dimiliki oleh Kahfi itu adalah selalu mengutarakan dalil-dalil sementara beliau tidak paham tentang rincian dalil itu secara syariat itu apa. Jadi selalu dalil. Ternyata disampaikan tadi mungkin kemarin tuh oleh Ustadz Abdurrahman tuh untuk menyampaikan, untuk mungkin sedikit memberikan pengajaran kepada Kahfi tentang apa yang dipahami oleh Kahfi. Itu luar biasa. Jadi Ustadz Abdurrahman itu termasuk sosok yang saya sendiri sampai sempat bingung, Gus. Saya bingung kemarin itu sampai ini kemana ini afiliasinya ini. Tapi Masya Allah secara keilmuan luar biasa. Dan mungkin beliau memang fokusnya itu di di kajian-kajian atau di komunitas yang cenderung lebih ke madhab al-Imam Ahmad ibn Hambal saya kira. Dan itu secara fair keilmuan itu sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti Gus Jaka bisa membuat live kembali dengan beliau dan banyak yang bisa beristifadah. Namun kemarin juga sempat saya dalam hati ingin bertanya, bagaimana pendapat Ustaz Abdurrahman ketika ada sebagian ulama menyatakan Ibnu Taimiyah itu mujassim. Kalau tidak salah demikian ya Gus, ada yang menyatakan gitu kan? Nah, bagaimana pendapatnya? Kita lihat. Namun memang kalau pembahasan itu sebetulnya bukan untuk konsumsi publik atau orang awam ya. Karena orang awam mungkin agak repot juga berpikir analoginya, berpikir usul fikihnya, berpikir segala macamnya.
Jadi Ya. Ustaz Abdul Rahman untuk saat ini saya Masya Allah kasih jempol luar biasa. Jadi kalau kemarin saya kan sempat menyampaikan setiap salafi pasti wahabi, namun tidak setiap wahabi itu salafi. Tapi ini justru terbantahkan seolah-olah dengan sosok yang dimunculkan oleh Ustaz Abdul Rahman, itu luar biasa, usia yang sangat belia, wawasan yang luar biasa, kemudian beliau sampai itu yang ucapan yang terakhirnya itu semuanya berhak masuk surga, itu luar biasa, mahal sekali. Ciri khas mereka itu, ciri khas orang-orang yang tanda kutip mungkin komunitas salafi itu beda sedikit final karena dalam pembukaannya begitu. Dalam pembukaan ceramah-ceramahnya kan begitu. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi di awal saja sudah pembukaan tentang neraka itu. Sementara kemarin Ustaz Abdul Rahman itu tidak demikian. Ya, semuanya berhak masuk ke surga. Itu luar biasa. Jadi saya sekali lagi salut itu sama beliau. Dan banyak mungkin netizen yang beristifadah dari apa yang beliau sampaikan. Namun tema keluar dari tentang Ustaz Abdul Rahman ini, Gus. Kemarin Gus atau tadi juga membahas tentang salah satu konten yang... Itu kok kresek-kresek Gus ya? Apa suara apa? Kresek-kresek itu apa? Suaranya ini ya, mungkin masalah di ininya, di headsetnya kali ya. Halo, tes 1, 2, 3. Tes Ada ya. Gus? Udah enggak. Halo? Sudah? Udah enggak. Sudah enggak ya? Ya. Iya. Terkait tentang pembahasan tahrikus sababah fi shalah. Jadi luar biasa itu memang dari ormas ini memang apa yang disampaikan oleh Gus Jaka itu luar biasa, secara ilmiahnya luar biasa. Dan dalam hal ini mungkin ormas yang satu yang underbownya mungkin Muhammadiyah, dia cenderung lebih mungkin nanti dikoreksi sama Gus kalau tidak salah mendoifkan justru yang menyatakan yuharrikuha itu atau sebaliknya lah. Jadi dari ormas Muhammadiyah itu menyatakan la yuharrikuha kalau tidak salah. Sementara dari ormas yang satu lagi dari Ustaz Amin Muhtar itu justru yang yuharrikuha. Dan memang kalau untuk saya secara pribadi ucapan yang disampaikan oleh ya Ustadz Adi Hidayat itu memang kabaro sampai ya itu mungkin berargumentasi sendiri itu. Kabaro yukabiru disama dengan harrokat yuharriku. Itu sampai saya kok bisa kayaknya nggak ada itu dalam literasinya itu. Sebentar saya koreksi dulu. Ustadz Adi Hidayat itu tidak bicara tentang doifnya hadis yang yuhariku. Oh gitu. Kenapa? Tetapi dia lebih kepada mengcompare banyaknya rawinya. Tambahan yang 11 itu ya, Gus. Cuma satu rawi, sementara tambahan yang ini ada 11 rawi. Nah, iya, betul. Sementara kalau yang bicara doif dan tidak doif, justru dari yang memaksa untuk gerak-gerak, berarti yang la yuhariku itu doif. Gitu ya. Jadi yang yuhariku yang sahih melawan yang la yuhariku ad-dhaif. Padahal ya Imam Nawawi, Imam Al-Baihaqi ya, ketika bicara konteks dhaif dalam hadis tahrim itu adalah yang riwayat Ibnu Umar yang tahrikus sababa itu ma'dziratu asyayatin kalau tidak salah ya, mungkin saya salah mengucapkannya. Menggerak-gerakkan itu adalah pintu masuknya setan. Itu yang dianggap dhaif. Dan alasannya jelas li tafarrudi al-Waqidi ini kan ahli sejarah yang memang kurang sikoh, sehingga kalau dia tafarrud meriwayatkan hadis teman dia jalurnya nggak ada lagi hadis lain yang sama isinya, maka itu tidak diterima. Jadi kalau mau bicara yang benar itu Syekh Albani sama Ibnu Qayyim, mereka juga mendoifkan tambahan la yuhariku dari Ibnu Zubair itu. Jadi kata dia dalam Sahih Muslim tidak ada la yuharikunya, sehingga itu dhaif. Tetapi kalau mau bicara tentang masalah tambahan, ya yuhariku juga cuma tambahan dari satu orang. Gimana pasti mukhtalaf. Ini penting ya. Mukhtalaf apakah tafarrudu asikot fi ziyadati lafti itu bisa diterima? 11 orang loh tidak ada tambahan yuharikunya, kok satu ada?
apakah bisa diterima atau tidak. Itu panjang kajiannya, mustalah. Tafarrudu as-siqah. Kata Ibnu Hajar, kalau sudah sikoh, ya, maka dia membawakan hadis sendiri saja diterima, apalagi cuma nambah lafaz. Nah, itu logika Ibnu Hajar. Sampai-sampai kata Ibnu Thohir kalau tidak salah ya, atau bin Thohir atau siapa itu, ya nyaris ijma bahwa selama sikoh maka diterima, walaupun cuma satu orang. Artinya walaupun satu versi riwayat ada tambahan melawan banyak versi yang lain, dia tetap diterima. Maka Al-Baihaqi tidak menolak hadis wa'il, Imam Nawawi juga tidak menolak hadis wa'il, tetapi kesimpulan hukumnya tetap tidak sama dengan mereka. Maka saya tegas, perbedaannya itu Pak, memahaminya, bukan dalilnya. Kalau sudah tahu perbedaan memahaminya, kenapa ngegas? Sesederhana itu. Dan itu hanya ciri khas Gimana Gus? Mungkin itu hanya ciri khas dari ormas itu aja. Wah, suaranya malah putus-putus. Coba jangan pakai headset, Gus. Gus, coba jangan pakai. Nggak jelas gitu. Nah, lebih enak begini bersih. Gimana? Ya. Dan lebih enak itu begini. Hanya di ya. Dan itu mungkin hanya didapatkan pendapat yang menyatakan dari pendapat yang disebutkan oleh Ustadz Amin Muhtar itu mungkin hanya merupakan pendapat yang diambil atau diadopsi oleh Persatuan Islam saja sepertinya. Sementara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi ya tidak sama seperti itu. Dan luar biasa ini memang yang jadi titik permasalahannya itu adalah bukan karena dia menggerak-gerakannya, tapi karena mungkin menyalahkan yang tidak menggerak-gerakan, itu titik permasalahannya. Bumbunya itu mungkin, Gus. Dan itu mungkin akan jadi mungkin dan mungkin untuk orang yang sudah terbiasa melaksanakan sholat dengan tahrikus sababahnya itu tidak demikian, itu mungkin akan merasa ya mungkin pengen menyampaikan, namun mungkin punya latar belakang yang kurang mungkin, maka terwakili oleh Gus Jaka diterangkan tuh luar biasa. Jadi untuk sesederhana itu ya, luar biasa, dan ini jarang dan nyaris tidak pernah dibahas di komunitas Salafi, tidak ada, bahkan di komunitas yang lain juga tidak ada. Itu ciri khas saja. Dan yang menarik Gus, yang menarik itu memang dalam beberapa kesimpulan mungkin fikih itu antara Salafi yang mungkin dengan ormas ini, terutama Muhammadiyah dengan PSI itu ada sedikit perbedaan-perbedaan. Di antaranya sempat saya sampaikan itu ada yang justru dibid'ahkan oleh Salafi, namun dinyatakan tidak bid'ah oleh ormas Persis atau oleh Muhammadiyah. Sementara sebaliknya juga ada yang demikian, yang dinyatakan dibid'ahkan oleh ormas Persis yang ada di Salafi ternyata dianggap tidak dibid'ahkan. Dan saya kira itu untuk menambah wawasan hazanah Islamiyah para para pencari ilmu ya, di mana mereka tidak akan bisa lepas dari kajian-kajian yang mereka saksikan. Mungkin untuk wilayah Jawa Barat ya banyak mungkin ya para anggota atau orang-orang yang ikut di ormas itu, sehingga mereka itu memang akan mendapatkan wawasan tambahan dari dari konten-konten yang Gus Jaka sajikan. Itu luar biasa. Ada yang menarik Gus, ada yang menarik dalam hal yang tidak pernah dibicarakan mungkin oleh Salafi ya, namun ini cukup masyhur ya di kalangan ormas Muhammadiyah dengan Persis. Dan ini memang luar biasa untuk pembahasan keilmuannya. Mungkin Gus Jaka nanti bisa mengorek lagi. Di antaranya adalah misalkan tentang pembahasan sholat berjamaah masbuk itu Gus. Mungkin Gus Jaka pernah menyampaikan. Apa yang dipersoalkan itu? Nah, yang disoalkan itu ada sebuah pemahaman bahwa ketika menjadi masbuk
itu ada melanjutkan, bukan istikhlaful imam. Bukan karena imamnya batal diganti oleh makmumnya, tidak. Tapi ini imamnya ba'dan siraf minas shalah, nanti yang masbuknya berdiri, kemudian yang 3 ini salah satunya maju ke depan mengimami. Kalau tidak salah mereka punya. Jadi gambarannya begini, ada orang berjamaah ya. Ya. Kemudian ada yang masbuk dulu, masih sisa 2 rakaat lah. Kebagian 2 rakaat. Ya. Kemudian masbuknya lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang lah. Terus nah, kemudian setelah di belakangnya lagi ada masbuk yang kurang 3 rakaat gitu ya. Ya. Nah, kadang-kadang itu sama. Gus, kadang-kadang sama masbuknya itu. Sama-sama, tapi 2 orang, 2 orang, lebih dari 1 orang. Selesai, kan putus sholat tuh. Nah, 2 orang ini nambah, satunya jadi imam gitu, maju. Ya, betul, betul. Itu dibahas itu begitu ya. Iya, dibahas. Bahkan mungkin ini dianggap sebagai justru itu yang sunnah. Karena melanjutkan tentang imamahnya, ada imam terus gitu ya. Iya, sampai ketika ada yang mungkin di komunitas ini ketika sholatnya tidak demikian dinyatakan tidak sah. Kalau tidak salah memang ada pendapat Ibnu Sabit atau gimana ya yang ketika yang ditanyakan kepada Atha itu. Namun nanti Gus yang menjabarkan. Menarik itu. Nah, ini menarik untuk para netizen mungkin yang di ini sebagai biar jenengan paham bahwa tipikal saya itu bukan mengkorek-korek sebetulnya. Artinya itu kadang-kadang hanya mendapatkan masukan atau kadang-kadang tidak sengaja melihat, dan saya anggap ini krusial karena berkaitan dengan ibadah orang. Kalau dia dalam mukhtalaf, kenapa digas begitu? Ya betul. Jadi melihatnya jernih, Gus. Ini tidak memang bukan untuk mengorek-ngorek, tapi justru memang ya sekali lagi kita tidak ada tendensius apapun, hanya sekedar kita menyampaikan ilmu saja yang apa yang terjadi di masyarakat itu ya kita hamparkan dalil-dalilnya kalau menurut orang-orang itu. Jadi sehingga mungkin bisa membuat orang-orang itu lebih merasa tercerahkan dengan wawasan keilmuannya, dengan keilmuan yang disampaikan oleh siapapun. Nah, itu yang pertama, Gus, tentang itu jama'atut tasalsul disebutnya, Gus. Jadi jamaah yang secara nyambung satu-satu ya gitu. Jadi nyambung. Nah, kemudian yang selanjutnya ada memang dalam masalah fikih ini pembahasan tentang bukan fikih di ibadah, Gus ya. Sampai kalau ya ini dalam muamalah mungkin, Gus. Ini yang cukup mungkin netizen juga merasakan dan menyaksikan. Kalau di Salafi itu sebagiannya ketika mengawali komunikasi melalui media komunikasi, melalui WhatsApp atau apapun, dalam bentuk tulisan mereka jarang ada di antara Salafi itu yang jarang mengucapkan assalamualaikum, Gus. Langsung bismillah saja, karena mungkin dengan alasan kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bil basmalah bahwa akto ya. Jadi beranggapan gitu bismillah saja, karena kalau assalamualaikum itu hanya dibatasi ketika pertemuan tatap muka, pertemuan secara langsung, sehingga di antara Salafi itu demikian. Nah, bahkan itu di sebagiannya mungkin di sebagian ormas itu tidak hanya di alat komunikasi WhatsApp, komunikasi tulis ya. Bahkan di ceramah-ceramah mungkin Gus nanti bisa menyaksikan. Hampir di setiap ceramahnya itu tidak ada ucapan salam, kecuali mungkin khotib Jum'ah atau khutbah Jum'ah mungkin. Kalau setiap ceramah tidak ada. Jadi seolah kan nanti masyarakat akan bertanya apakah ngucapin salamnya itu hanya dibatasi ketika bertemu, atau mungkin tanda kutip ekstrimnya apakah yang mengucapkan salam itu terjerumus kepada bid'ah, kan gitu, Gus. Ini yang jarang yang terbahas. Kalau umum kan berbicaranya afsus salam bainakum. Sampaikan salam dengan cara bagaimanapun. Apa bedanya tulisan dengan komunikasi? Ketika menelepon misalkan dengan alat komunikasi, kita dengan lisan, dengan ucapan kita mengucapkan assalamualaikum. Sementara di tulisan kok jadi bismillah. Nah, ini menarik. Ini tema-tema yang mungkin hanya masyhur di sebagian tempat saja, mungkin di Jawa Barat dan lain sebagainya. Nah, kemudian Gus yang selanjutnya ini hanya tentang iqomah juga ya. Termasuk dalam hal iqomah, tidak semuanya. Jadi Allahu Akbar 1 kali ya. Allahu Akbar langsung sudah la ilaha illallah gitu ya.
Ya, jadi ada pendapat, ini kita tidak bermaksud apa-apa ya, waliyadzubillah, kita tidak bermaksud untuk, apa namanya, mengorek-ngorek, bukan. Bukan. Tapi Itu kan mungkin di mana pun ada di YouTube kalau dicari kan. ya, jadi Korek-korek ini mungkin kan, korek kan sesuatu yang disembunyikan. Ini loh di YouTube ada mesti. nah, minimal Bukan begitu. dikorek-korek berarti. Iya, gitu. Nah, Dan ini tentang yang tadi saya sampaikan itu, banyaklah barusan saya sampaikan itu tadi yang tentang salam, kemudian ya. tentang ini, sekarang tentang iqomah, Gus. Iqomah itu mereka berargumentasi tentang sebuah hadis yang riwayatnya saya lupa lagi, yang disebutkan, bahwa Bilal umiro Bilalun an bi ayyashfa'al adzana wa yutirul iqamata ila iqomah. Bilal itu diperintahkan untuk menggenapkan adzan lafaz-lafaznya dan Dan mengganjilkan menjanjikan. iqamah lafaz-lafaznya kecuali ucapan qurtumati shalah. Hmm. Lalu disebutkan ganjilnya ini satu. Allahu Satu ya. Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, demikian Gus, dalam sebagian mungkin di bagian masyarakat sering terdengar ada yang demikian. Nah, pertanyaannya, pernah orang awam itu bertanya kepada saya pribadi, dan saya memang menganggap itu satu paket, Gus. Jadi satu itu dua, Allahu Akbar itu satu. Ketika adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia dua. Sekalipun zahirnya empat. Kalau saya secara pribadi mungkin dikoreksi nanti, Gus. Nah, ketika orang awam ini ada yang bertanya, Itu pasang. katanya, ini bagaimana kok ganjilnya itu satu, boleh nggak tiga, katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu. Boleh nggak? Karena ganjil itu kan bukan satu. Ganjil Ya. itu tiga. Enggak. Nah, Kalau lalu ada, kedua ini satu juga, satu pasang. iya. Nah, ada yang sampai menyebutkannya itu, oh ini kan Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan ganjil itu satu. Kok ditafsirkan begitu? Makanya itu yang terjadi. Apakah Ibnu Hajar Al Asqalani itu memang demikian pendapatnya, kan begitu kalau kita kritis bertanya mungkin. Dan ini netizen mungkin banyak yang akan mendapatkan wawasan tambahan mungkin ya. Bagi mereka mungkin yang mengamalkan itu, kalau seandainya ilmiah ya terima. Kalau seandainya yang lain juga ilmiah ya terima, legowo kan begitu. Ya. Nah, ini yang Tanggapan menarik saya begini. Ya, yang menarik itu begini, Gus. Kalau saya lihat di ini, pernah saya mendengar dan bahkan membaca, namun nggak tahu ucapannya bersandar kepada siapa. Yang ketika menyebutkan, ini kan umumnya di antara orang-orang yang mungkin tidak mengaitkan kepada mazhab ini, selalu mensakralkan istilah taklid, Gus. Mensakralkan. Jadi taklid itu sesuatu yang sangat hina seolah-olah. Gitu, sampai ada yang saya pernah dengar dan pernah membaca juga menyebutkan la farqa baina bahimatin tuqadu wa insanin yuqallid. Itu nggak tahu ucapan siapa, Gus, itu, Gus. Ya. Tidak ada perbedaan. Dari mana? Ya, tidak ada perbedaan antara orang yang muqallid yang hanya ikut-ikutan saja dengan hewan yang diikat, ditarik-tarik. Tidak ada perbedaan. Itu kan luar biasa. Itu ucapan yang ya menurut saya mungkin tanda kutip ya mensakralkan, bukan mensakralkan ya, apa namanya, meinikan istilah taklid itu hina sekali. Sehingga mereka karena nggak mau dibilang taklid, ketika dia ikut berlebihan kepada ustadznya, kita tanya, Pak Antum kok sampean bisa taklid begitu? Oh, saya bukan taklid, saya mutabi, katanya. Bilangnya begitu, saya mutabi. Jadi seorang membedakan antara taklid dengan ittiba. Kalau taklid itu tanpa dalil versi mereka. Kalau ittiba itu ikut dalil. Sementara kalau saya pernah dengar itu begini, nggak tahu ini Ustadz Ahmad Sarwat kalau tidak salah dulu pernah menyebutkan bahwa keadaan masyarakat dalam mengamalkan fikih itu berbeda-beda tahapannya, berbeda-beda tingkatannya. Yang pertama, bagi orang yang sangat awam atau mungkin orang yang tidak tahu tentang suatu permasalahan terkait dengan hukum yang terkait dengan din, ada tahapan yang paling dasar namanya muqallid katanya. Lalu beliau menyampaikan di atasnya itu baru ada mutabi. Mutabi itu adalah orang yang mengikuti hujjah para ulama, hujjah-hujjah yang dijadikan pegangan oleh para imam atau para ulama. Lalu di atasnya lagi ada ahlu ro'i katanya. Bukan ahlu ro'i, ahlu nadhor kalau tidak salah. Di atasnya ahlu nadhor katanya. Lalu yang di atasnya lagi mujtahid. Yang di atasnya lagi mujtahid.
Nah, sementara di masyarakat itu seolah-olah orang yang tidak bermadzhab ini adalah orang yang betul-betul sangat malu kalau dia disebut cap sebagai taklid. Padahal suatu hal yang kemestian bagi orang yang tidak paham itu kan mentaklid. Ya gitu kan, Gus. Nah, sementara mereka udah dilatihnya menjadi mujtahid. Jadi sekarang ya akhirnya mohon maaf muncul tipe-tipe mohon maaf seperti Mas Kahfi ini. Dia pengen jadi mujtahid. Kasihan juga kadang-kadang ilmu langsung ikut Quran gitu ya. Gitu. Jadi memang ayat pahami sendiri, kemudian hadis pahami sendiri dengan kelompoknya. Dia tidak mau melihat kepada matan hadis itu syarahnya seperti apa, apakah ada kaitan yang dia sampaikan dengan yang diucapkan oleh para ulama. Sampai-sampai ada yang dulu sempat dibuat konten juga oleh Gus. Itu saya juga pernah menyaksikan itu. Orang yang ketika berpuasa berhujjah dengan hadis Ida sami itu munida itu wal ina ufi ya biadihi, hendaklah ketika kamu mendengar adzan ketika sahur itu mendengar adzan dan sementara di tangannya itu masih ada wadah untuk dia minum, dia makan, maka hendaklah dia sempurnakan makan saja. Nah, itu dibahas oleh itu hampir sama itu antara Salafi dengan ormas-ormas yang mirip dengan itu. Rata-rata begitu. Iya, sementara sama ya? Iya, hampir sama. Mungkin kecuali Nahdlatul Ulama ya. Nahdlatul Ulama justru dengan ihtiyatinya dia memunculkan ada imsak itu ya Gus ya. Jadi imsak itu dengan ihtiyat itu. Nah, jadi ini yang perlu begini. Kalau masalah se-ekstrem itu kan bahaya sekali, batal nggak batal kan. Iya, saya betul. sudah pelajari itu kira-kira rujuknya kemana sih? Ternyata ya apa bahasanya ya? Ulama membahasnya ya tetap saja tidak ada yang se-ekstrem itu. Sudah tahu azan, sudah tahu subuh, masih makan, itu kan luar biasa. Apalagi kalau punya ustadz yang itu, selama tahu kapan azannya ini selesai. Kebetulan azannya panjang pula. Nah, kalau banyak guys. Kan itulah kalau ada piring, bukan satu genggam piring. Otomatis kebetulan ada di piring itu. Nah, gimana itu mau diterapkan? Insya Allah. Nah itulah mungkin karena masyarakat itu kebanyakannya kan melihat apa yang disampaikan oleh panutan mereka mungkin ya, atau orang yang dipercaya menurut mereka, mereka udah jadi santri, mereka pernah kuliah, mereka pernah belajar, sehingga apa yang dia sampaikan itu dianggap benar sekali. Ya, akhirnya muncul begitu. Gitu. Kalau yang ingin saya sampaikan begini sebetulnya, kawan-kawan itu ngapain sih? Sudah tahu memang berbeda-beda. Ngapain digas, ngapain diangkat-angkat, ngapain nyala-nyalakan orang. Manfaatnya apa? Misalnya begini, sholat, kunut dan tidak kunut. Kecuali kamu berpikir tidak kunut masuk neraka. Atau kecuali kamu berpikir kunut itu masuk neraka. Kalau kunut dan tidak kunut tidak ada urusannya dengan neraka. Hanya saya lebih baik tidak kunut. Ya biarkan saja dia kunut. Toh manfaatnya untuk kehidupan apa? Iya, beda betul. Halnya misal ada kasus yang kaitannya dengan sosial, hukum dalam perdagangan, hukum dalam transaksi, hukum dalam apapun. Kalau ada misalnya satu hal yang berat sekali konsekuensinya kepada kehidupan, misalnya, perlu dikaji dan dicari bagaimana ada nggak ulama yang punya toleransi mungkin dalam hal itu. Ini kan untuk kemaslahatan, jelas. Orang sholat, Pak, mau kamu dengan cara apapun, nggak ada hubungannya dengan yang lain. Jadi semua berangkat dari mindset menganggap orang kalau sholatnya begitu tidak sah sholatnya, masuk neraka orang itu. Ini kok itu kan luar biasa itu. Betul. Karena begini, kalau dia tidak bikin masuk neraka, kenapa sih masalah orang anak sampai berani melawan orang tuanya untuk tahlilan? Kan karena dia yakin orang tuanya ini masuk neraka kalau tahlilan, kan itu. Kan luar biasa itu. Kenapa dia sampai berani menghujat-hujat orang maulidan? Kalau hanya sebatas ya cuma tidak ada dalilnya kok, ya nggak ada gunanya lah, kan nggak apa-apa ya bagi dia. Ngapain dihujatkan sama dengan orang iseng-iseng, ngapain ya, biarin aja urusan dia. Tapi kalau kita pikir kepedulian ini urusan agama, kamu nanti tidak dipanggil di telaga, kayak kata Kahfi itu, tidak dipanggil kamu di telaga, nanti terlepas dari kata luar biasa.
Jadi Itu ada efek. emosi, ada emosi melihat orang yang tidak sama itu, yang ini kok tuntutan terlepas dari kelanggaran, dipanggil-panggil Rasul, ini kok tahlilan, terlepas kamu ini orang-orang yang dimaksud bedelu sudah mengganti agama, luar biasa. Itu jadinya Gus. Ya, juga. Dan lebih ekstrimnya itu ketika pendapat-pendapat mereka itu eh, memunculkan istilah, maaf mungkin musyrik Gus. Ya, Kadang-kadang di antara mereka itu ada yang menyimpulkan bahwa seseorang yang membaca sholawat itu yang tidak berasal dari Rasulullah, yang ditafsirkan terjemahnya sendiri. Dia ya, tafsirkan, oh ya, sering itu saya bahas itu. musyrik. Iya, Kalimat selawat mengandung kemusyrikan. sampai saya sampaikan kepada orang ini. Kalau Anda menganggap itu adalah perbuatan syirik, maka Anda Jumatan di Masjid Raya itu nggak sah. Karena imamnya punya keyakinan begitu, berarti imamnya musyrik. Masa sholat di belakang orang musyrik? Kan begitu. Konsekuensi Berat. lebih berat. Konsekuensinya begitu. Kadang-kadang mereka itu apa namanya ya, suka cocok logi juga, suka cocok logi ayat. Ketika mereka tanya, kenapa kok bisa keras begitu kepada orang lain? Pendapat-pendapatnya itu sampai menyalahkan orang lain yang berbeda, apalagi misalkan orang yang berbedanya itu keluarga sendiri, orang tua itu sampai disalah-salahkan. Apa Ya jawabannya? jawabannya kita menyampaikan kebenaran karena ada subhat di kepala-kepala mereka sekalipun orang tua sendiri. Wah, Ada kurang ekstrim subhatnya. itu. Kurang Ngeri itu ekstrim. ekstrim. Yang ekstrim. Gigit Ekstrim. dengan gigi geraham. Jadi merasa bertumpang. Iya. Ini sunnah, ini gigit dengan gigi geraham. Tidak peduli walaupun nggak mau dikucilkan, dianggap bodoh, gigit dengan gigi geraham. Saya jadi ingat ucapan ya yang di kitabnya si Asy, tapi menarik. Al jahilu ida jahada jahada. Jadi orang bodoh kalau mengingkari jahat ini kan jelas mengingkari, tapi sudah terfokus kepada angkaro alal hakim, makanya jahat jahat lah kalau bahasa kita. Ketika mengingkari kebenaran mesti ngotot. Nah itulah. Iya betul. Bahkan tidak jahadah. Kalau jahadah. Bahkan ketika ditanyakan sama saya itu kenapa kok bisa sampai anti begitu ya, termasuk terhadap pemahaman mungkin orang yang berziarah kubur itu dianggap mereka mau meminta-minta kepada ahli kubur ya. Ketika ditanyakan ya kenapa sampai keras begitu sama orang-orang yang datang begitu? Karena mereka menganggap bahwa yang ada di dalam kuburan itu dapat memberikan jawaban dari harapannya. Sampai dia menyebutkan mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa kan? Tidak pernah saya bahas itu. Itu kan yang dibicarakan itu bukan orang muslim kalau itu kan Gus ya. Terus bahasanya kan anak buduhu illa, berarti dia menyembah, berarti tidak butuh. Iya gitu. Itu sudah dibahas. Itu masyarakat itu perlu apa namanya kejernihan berpikir, karena kita memang di masyarakat ini hidup sosial, hidup bersosialisasi. Nah, kalau ormas sebelah itu tentang ziarah kubur gimana? Sama nggak? Yang mananya Gus? Tentang ziarah kubur itu, si ekstrim salafi nggak? Ada kemiripan, Gus. Ada kemiripan, sama. Cuma memang yang di antara ormas itu ada yang memang apa namanya cukup memegang erat-erat terhadap sebuah keterangan yang la'anallahu jawaratil kubur gitu Gus. Oh iya. Allah melaknat para peziarah wanita yang ke kuburan, sehingga itu betul-betul yang perempuan itu tidak bisa ke kuburan. Baik itu dengan ya mungkin mengantarkan jenazah ke keluarganya, itu sampai sesakral itu. Kayaknya agak kemirip-miripan dengan salafi kayaknya. Ada kemirip-miripan ke situ. Nah, kalau gambaran saya begini, paling sederhana. Ini sudah bicara fakta lah menurut saya. Kenapa saya bicara ormas ya, NU misalnya. Satu mayoritas ya jelas itu. Yang kedua, kenapa NU ini selalu dianggap tidak benar ya prakteknya. Ya mungkin bukan dalam banyak hal. Oleh ormas misalnya seperti Muhammadiyah. Atau seperti Persis misalnya. Atau oleh orang-orang Salafi. Jawaban saya sederhana. Karena NU ini bukan hal baru.
Dia itu ikut kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu sampai. Sementara ormas-ormas ini memang arahnya mereka haluannya baru. Sehingga memang merasa ingin mentarjih ulang. Kalau kita paham begitu ya selesai. Oh, kamu kan memang baru. Jelas itu, jelas. Itu tidak bisa dibantu. Karena kalau memang tidak baru, ngapain mereka bikin buku tarjih? Memang tarjih ulama tidak cukup. Seolah-olah masih butuh formulasi ibadah baru. Sementara kita itu nggak ada begitu. Kalaupun ada bahsul masail, membahas persoalan yang memang tidak ada di kitab. Ditanyakan oleh ulama, dijawab bagaimana, kita bahas, jadikan satu rumusan. Bahasanya kumpulan kesimpulan bahsul masail. Tidak ada dalam NU itu hasil tarjih. Kenapa? Karena kita kan sudah baca kitab ini. Nah, artinya ini sesuatu yang pada dasarnya satu saja. Yang dikenal di Indonesia lah. Lalu datang kelompok-kelompok yang merasa ada yang salah dengan yang sudah lama itu. Maka mereka menyampaikan, oh ternyata kunut, tidak kunut itu salah. Oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Sehingga menurut saya pada akhirnya ya wajar kalau yang lama itu memang selalu oleh yang baru itu dianggap ada yang salah. Wajar itu. Kenapa saya bilang mereka ini baru? Karena kalau saya lihat dari arah-arahnya, misalnya mau tidak ikut madhab, tapi mau mentarjih di antara madhab. Itu luar biasa, itu tidak pernah ada dari zaman dulu mentarjih antar madhab. Posisi tarjih itu namanya mujtahid, tarjih itu fil madhab. Kalau mengoplos madhab lain ditarjih dengan madhab lain, wallahu alam, apa modalnya itu bos? Itu bahkan sering Gus, sering terdengar. Saya kasih analogi sederhana. Misal dalam madhab Syafi'i, Imam Nawawi itu selalu sering mengatakan wa inda ashabina auju. Ada 3 pendapat dalam madhab kami. Yang pertama misalnya tidak sah atau tidak sunnah, yang kedua sunnah, yang ketiga haram. Terus kamu compare, yang mau compare ini punya Imam Nawawi yang mana? Mau kamu compare, jangan-jangan kamu compare punya Imam Nawawi yang paling rendah. Terus kamu anggap berarti madhab ini kalah, lebih pun si goblok. Satu madhab itu tidak ada satu pendapat, beda-beda pendapat. Makanya ulama dulu tahu diri, namanya mujtahid, ada satu madhab. Ini enggak. Ya Allah, memang kamu menguasai apa sih madhab Syafi'i itu sampai kamu berani berposisi, oh ini dari Syafi'i, ini dari Maliki, ini yang lebih bagus ya. Tapi mungkin bumbu saja mengumpulkan semua madhab, lalu setelah itu ini sudah mau penutup ya, biar kita tidak seperti menggosip. Ya. Yang sering selalu bilang itu kan tidak soal hadis yufawa madhabi. Madhabi. Padahal Imam Nawawi itu membuat satu pasal khusus tentang itu. Yang saya ingat paling sederhana adalah yang mengamalkan ini adalah orang minimal ya, sudah mencapai mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih. Lalu disebut oleh dia siapa contoh-contohnya. Salah satunya misalnya seperti Imam Al-Baihaqi. Bagaimana Imam Al-Baihaqi itu pernah memang berfatwa dengan hadis sahih yang tidak sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Dan itu bisa diterima. Kenapa? Karena memang mujtahid tarjih itu minimal dia sudah membaca semua kitabnya Imam Syafi'i, semua kitab ashab Imam Syafi'i. Sehingga dia itu tahu persis. Imam Syafi'i berarti memang tidak pernah dengar hadis ini. Artinya, berarti Imam Syafi'i keliru atau tidak tahu kalau hadis ini sahih. Itu baru diterima. Misalnya contohnya tentang kalau tidak salah ya, tentang membasuh telinga atau ya taslis ya, tentang taslis dalam satu taslis itu ada yang kepala. Yang sunnah itu 1 kali, bukan 3 kali dalam madhab Syafi'i. Hadis yang paling kuat itu 1 kali. Itu sudah dijelaskan oleh Al-Baihaqi. Lalu sekarang muncul banyak sekali yang ternyata pendapatnya madhab Syafi'i itu hadisnya dhaif. Komentar saya, pola-pola seperti itu ada bos, ya ada, tidak ada. Tapi itu ditentukan oleh siapa bos? Al-Baihaqi. Bagaimana maharahnya Al-Baihaqi dalam Syafi'i? Lihat komentarnya imam yang lain tentang Al-Baihaqi. Bagaimana dia menafsir, membantu madhab Syafi'i ini menjadi sangat besar dan sangat kokoh. Bagaimana membangun argumentasinya. Ente siapa? Kok mau berlagak seperti Al-Baihaqi?
mengkaji mazhab atau menilai bagaimana ucapan atau pendapat Imam Syafi'i. Nah, itu kan persoalan. Kan persoalan ada ya bahkan bukan pembalap mungkin baru bisa naik motor dia nyalakan cara nyetirnya Valentino Rossi. Oh, Valentino Rossi itu kurang ngebut dia. Ya Allah alam. Mungkin ada contoh yang lain. Iya. Tapi yang tidak berani itu ketika saya memastikan orang ini ustadz ini enggak. Kadang-kadang kan saya selalu saya bilang masyhurun bi annahu min asatidin. Saya tidak pasti ini adalah aliran ini enggak jelas begitu juga. Apalagi misalnya saya mau bicara tentang Muhammadiyah lalu merujuk Pak Zul, lalu saya bilang oh Muhammadiyah enggak apa. Pak Zul sebagai Muhammadiyah mukhtalaf loh. Memang begitu. Memang harus ya begitulah. Ketika ada yang mengeluarkan statement itu tidak perlu dijadikan apa namanya keyakinan bahwa itu representasi dari komunitasnya. Jadi kita kritisi apa yang disampaikannya itu sesuai tidak. Betul. Ya. Apalagi kalau yang masuknya ke ranah sensitif ya, ranah sensitif sampai ke melemahkan para ulama al-mu'tabarun ya Gus. Jadi apalagi sampai menyebutkan doibnya itu kepada ulama. Itu saya juga sampai aduh ya Allah. Jadi ya itulah mungkin fakta di masyarakat itu demikian Gus. Jadi sekarang kan zaman teknologi lah. Jadi setiap manusia tidak perlu beli kitab banyak-banyak, dengar di YouTube juga pilih-pilih yang itu konten Gus itu bagus sampai bisa ditayangkan kitabnya. Sampai ditayangkan. Tapi tidak perlu saya baca. Kenapa saya tidak baca? Karena kalau memang awam sama sekali nggak ada gunanya, ya kan? Ya, nggak ada gunanya. Kalau sudah paham tidak perlu saya baca. Dia bisa lihat sudah paham. Ngapain saya baca? Iya betul. Kalau berpikir wah ini nggak bisa baca kitab, cuma bisa kopas, ya nggak apa-apa. Kan tidak penting saya dianggap apa. Yang penting ya saya sampaikan begitu. Jadi gitu saja. Karena saya kadang kesusahan. Kadang kalau saya membuat konten fokus baca kitab itu fokus, nggak ada interaksi wajah itu lebih kurang, saya kira kurang. Tapi kalau sekaligus interaksi wajah sekaligus baca, tidak fokus juga. Maka saya ngomong satu narasi di mana saya anggap ini intisarinya. Saya kasih tanda-tanda merah sedang membicarakan ini, sedang membicarakan ini, sedang membicarakan ini, gitu-gitu saja. Iya, betul. Bagus itu, Gus. Jadi buat tambahan buat mereka. Jadi mereka memang yang sebelumnya mungkin menganggap bahwa itu tidak ada yang berbeda dengan pendapat yang mereka terima, akhirnya oh ternyata ada, mereka akan mencari. Dan kitab-kitab insya Allah Gus, kitab-kitab itu di setiap komunitas itu pasti lengkap lah insya Allah. Cuma ada mungkin yang sedikit berbedanya itu mungkin dalam kitab-kitab yang khusus ya, madhab itu memang jarang, minimal ya mereka itu memiliki kitabnya itu Al-Kutubus Sittah atau Al-Kutubus Tis'ah dengan suruhnya gitu. Dengan itu aja paling. Adapun mengenal seperti mohon maaf kitab yang madhab mereka terbatas. Kadang-kadang ya kita lihat di masyarakat baru bisa membaca mungkin kitab Sayyid Sabiq Fikih Sunnah itu seolah sudah menjadi mujtahid yang dibacanya juga terjemahnya kadang-kadang. Jadi orang awam itu kadang-kadang ya dengan buku itu bisa begitu Gus. Jadi yang dia baca kalau tidak ada pembimbingnya ya akhirnya banyak pendapat yang begitu, selalu pendapatnya mengambil dari kitab itu, seolah disakralkan bahwa kitab itu tidak ada yang lainnya. Contoh misalkan masalah fikih membatasi diri di dalam kitab Bulughul Maromnya saja, tidak ada membandingkan misalkan dengan Kifayatul Ahyar dengan yang lainnya. Terlebih kalau mereka ke Bidayatul Mujtahid ya jarang juga ya, karena mungkin mereka fokusnya memang ke ijtihad ijtihad komunitas kali ya, ijtihad komunitas kayak. Jadi tidak bisa berbeda dengan komunitas itu bisa menjadi sanksi sosial nantinya. Berbeda dalam sholat misalkan ada salah satu gerakan yang diharuskan sama, ada yang berbeda tuh konsekuensinya begitu, membuat ketidak terbukaan mungkin ya begitu Gus. Nah, ini luar biasa ini temanya ini terakhir ya, terlupa selalu ingin saya sampaikan tapi tentang nambah gerak-gerak itu. Sebetulnya kalau mau dibicarakan secara ilmiah itu kan yang versi 11 itu kan tidak ada tambahan yuhari.
Sementara yang versi 1 ada tambahan. Yang tidak ada itu disebutnya nafi, yang ada disebutnya al-musbit. Kalau dalam kaidahnya itu al-musbit muqaddamun ala nafi. Jadi yang ada yang dipakai, yang tidak ada muqaddam. Tetapi itu jangan dikira kaidah itu mujma'. Enggak, Pak. Ada ulama banyak an-nafi muqaddamun ala al-musbit. Ya kan? Itulah. Kalau kita mau bedah-bedahan teori, kamu baca berapa kitab? Terus apa bisa kita sepakat? Oh, oke, kaidahnya begitu. Ya, waqalal amidi fil hikam misalnya. An-nafi muqaddamun alal musbit. Tertolak dengan begitu saja. Justru kata Al-Amati yang muqaddam yang nafi ini. Makanya Imam Nawawi nggak pakai teori ini satu riwayat Al-Amati. Enggak. Dihantamkan dengan hadis yang lain. Karena mereka sudah membaca, sudah paham gitu. Mungkin kita baru tahu. Sehingga kita merasa menemukan fakta. Nah, ini namanya baru kan. Selalu merasa menemukan yang baru rasanya. Itu saja sih persoalannya. Makanya saya perhatikan kenapa Al-Baihaqi ketika membahas itu tidak pernah mempermasalahkan antara yang ada tambahan dengan yang tidak. Tapi langsung dengan hadis yang lain. Karena kaidah yang dipakai al-amalu al-jam'u muqaddamun alal ihmat. Ini sama-sama sabda Nabi. Ya. Sama-sama. Kalau daripada diamalkan salah satunya, berarti satunya dibuang. Tidak diamalkan. Ini berarti tetap bagaimana caranya al-jam'u. Kalau ditarjih, itu ditulis di webnya Arab Saudi kalau masalah. Wala yumkinu at-tarjih. Tidak mungkin ditarjih duanya ini karena sama-sama setara. Makanya ketika Ustaz bilang hadisnya doif, Husnudzon saja dia salah paham. Dikiranya hadis itu yang mendalil kita tidak gerak-gerak, padahal bukan. Dan ketika ada wacana doif dalam hal ini, ternyata hadis yang satunya yang memang tidak dipakai sebagai hujah. Ini kan hal menjadi hitam putih kalau kita bicara seperti ini pada akhirnya. Ini lupa, Bapak salah paham kalau bacanya begitu. Ini loh maksudnya. Itu tidak bisa dibantah. Mau ngeles gimana kalau misal begitu, tapi kalau tidak ya wallahu a'lam. Ya, sudah cukup Gus ya, sudah mulai letih kita ini karena ya selalu ada pembicaraan yang baik, selalu ada hal yang saya kira niatnya baik, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dalam bentuk apapun ya. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Tadi ada sempat orang mau naik, tapi saya sedang asik dengan Gus dan saya kira ya nanti besok atau kapan kalau mau naik ya. Kenapa? Karena kadang-kadang saya juga pakai insting juga, wah sebaiknya nggak usah naikkan dulu. Apalagi sekarang saya mungkin lebih enak ngomong satu-satu ya. Karena kalau rame-rame itu di samping audio terganggu juga tidak fokus. Kapan saya mau nyuruh, kita berdua aja kadang-kadang saya masih mau ngomong, Gusnya juga mau ngomong, apalagi bertiga, wah susah. Jadi mesti kita berdua saja ya. Jadi terima kasih Gus ya, semoga ada manfaatnya. Saya hadir ya. Allahumma alhum min ahlil khair ya, waj'alna minhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.